Teman-teman semua ya, hari ini menyambung materi kita yang kemarin. Saya akan mensimulasikan terminasi HD secara singkat ya, mudah-mudahan nanti dapat dimengerti ya. Sebelum kita mulai terminasi ya, kita siapkan alatnya dulu ya, yang harus ada ya. Yang pertama ada eh, untuk APD kita ya, kita pakai cap, terus apron ya, terus ada tensimeter untuk kalau yang ada di mesin bisa dipakai langsung mesin. Terus perlengkapan ada hand spoon, ada hand sanitizer, terus ada NaCl, ada heparin untuk yang akses yang CDR. Nah, selain itu ada HD pack ya, HD pack itu ada di ya. Ini isinya terdiri dari dapper, plaster, handscoon steril, terus ada apa? Nah, ya speed ya. Ya. Nah, kita tahu bahwa terminasi itu adalah proses untuk mengakhiri dialisis ya. Artinya kita untuk mengakhiri tindakan dialisis. Kapan terminasi itu dilakukan? Terminasi dilakukan pada saat program HD sudah selesai ya. HD sudah selesai, UIP sudah tercapai, bisa dilakukan. Yang kedua, saat terjadi kegawatan pada pasien ya. Artinya pasien tidak bisa dilanjutkan, maka dilakukan terminasi. Yang selanjutnya bisa saja ada kegawatan pada mesin, misalnya trouble ya, yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, dan bila dilanjutkan akan mempengaruhi pasien ya. Terus terminasi juga bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan cara tertutup dan cara terbuka. Sama baik walaupun untuk pasien CDR ataupun akses semino, femoral sama ya. Ada dua, yaitu terminasi terbuka dan terminasi tertutup. Nah, sebelum kita mulai langsung terminasi ya, kita pakai apron dulu ya. Setelah kita pakai HD, biasanya terminasi sebelum HD selesai 10 menit atau 15 menit sebelum HD selesai, ini kita turunkan ya. Ya, kita pakai ini ya. Lihat. Pas salah tinggal karena biasa ya, 6 langkah ya. Sekian itu sudah 6 langkah ya. Ya, handphonenya cukup yang bersih aja ya, tidak steril ya, karena kita baru mesin ya, belum ke akses pasien. Menjelang 10 menit terakhir ya, kita turunkan ya. Setelah kita turunkan, kita beritahukan kepada pasien bahwa HD ya, akan selesai ya. Ibu, tindakan HD-nya hampir selesai ya.
Ada obat-obat nggak ya Bu? Nggak ada ya? Oke. Ya, kalau ada obat-obat kita masukkan ya saat kita mau melakukan terminasi. Kebetulan ini tidak ada obat ya, jadi kita akan melakukan langsung terminasi ya, yaitu dengan terminasi kita coba terminasi tertutup. Ini target ultravibrasi sudah tercapai ya, mesin bunyi. Jadi tadi sudah kita turunkan jadi ya, baru kita itu langsung kita retran ya. Retran, kita akan melakukan terminasi dengan tertutup ya. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu NaCl, pastikan bahwa NaCl yang di pasien posisinya masih cukup ya. Ini karena udah habis, maaf ya, kita langsung ganti ya. Ganti saja. Nah, untuk tertutup ini yang harus kita lakukan, pertama kita matikan mesin ya, matikan mesin dulu, terus kita buka selang daripada NaCl, kita buka please, kita aplikasi ya, sambil kita tekan sini ya. Oke, untuk menjaga supaya darah yang ada di situ bisa keluar ya, itu bisa sambil kita tekanan di labutnya. Setelah kita yakin bersih, kita tutup di apifistula dan di arteri, vein arteri dan vein apifistula ya. Ini ada vein arteri dan apifistula, kita tutup klaim semua. Baru kita lanjutkan dengan mengembalikan darah yang ada di arteri ya, dengan menggunakan mesin ya. Nah, sambil kita itu bisa kita lakukan memutar-mutar dialiser atau menebul, yang tujuannya untuk membantu supaya darah yang ada di kompartemen dialiser ini bisa ikut masuk semua ya, tidak mengurangi darah ya. Kita meyakinkan bahwa darah ini bisa masuk semua ya. Ini bypass ya, tapi itu ini. Jangan lupa siapkan tutupnya ya. Konektor kita kembalikan pada tempatnya ya. Kita balik posisi dirinya di atas ya, kita sambil bantu untuk mengurangi perlengketan darah yang ada di dialiser dan di selang-selang blood end ya. Setelah kita yakin, baru kita matikan, lalu kita lem di arteri, venous lem dan tablet pasien ya. Lem, jangan lupa kita lakukan penutupan. Lalu jangan lupa kita tutup ya. Baru ini kita bereskan ya. Perhatikan.
kita akan lakukan disinfektan pada mesin. Disinfektan ini kalau yang bagian dalam kita lakukan disinfektan dengan program mesin, tetapi untuk bagian luar kita lakukan pembersihan dengan kita menggunakan cairan disinfektan ya. Kita kembalikan. Ini karena setelah dilakukan pasien ini masih ada yang kita akan lakukan tindakan hari lagi. Jadi kalau tindakan hari lagi akan langsung dari kita lakukan cukup dengan melakukan dengan water line ya. Tapi kalau misalnya tidak dipakai lagi, kita bisa lakukan auto 1 ya. Auto 1 itu dengan menggunakan air, disinfektan dan air lagi ya. Karena kita mau pakai lagi, kita cukup water aja ya. Kurang lebih 20 menit. Nah, ini proses disinfektan pada bagian mesin dalam. Untuk bagian mesin luar, kita dengan menggunakan cairan disinfektan kita lap ya seluruh badan mesin, terutama layar dan bagian-bagian kecil daripada mesin tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil kita diskusi ya, akan lebih jelas lagi ya. Jadi teman-teman silakan diamati tadi. Kalau ada yang kurang-kurang, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat membantu kita semua. Selanjutnya nanti kita akan melakukan perawatan akses, baik itu yang akses simino ataupun temporal, akses CDL ataupun vena sentral ataupun femoral ya, nanti ya setelah selesai mesin dan terminasi dan sebagainya. Terima kasih.